Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini adalah jadwal pelajaran IPA. Nah, materinya adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Seperti contohnya ketela pohon ataupun singkong. Pernah nggak kalian melihat petani atau siapapun itu menanam ketela pohon ataupun singkong dengan menancapkan batangnya ke tanah? Lambat laun, batang yang ditancapkan tadi akan menumbuhkan yang namanya tunas. Nah, tunas itulah yang akan menjadi individu baru. Kemudian contoh yang lain yaitu pohon mangga. Mangga beberapa waktu ia akan mengeluarkan yang namanya bunga. Nah, bunga tersebut akan berbuah. Nah, di dalam buah terdapat yang namanya biji. Nah, bijinya tersebutlah yang akan menjadi individu baru jika kita tancapkan atau kita tanam ke dalam tanah. Ketela pohon dan juga mangga mengalami yang namanya perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri untuk menghasilkan keturunan baru atau individu baru. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Oke, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Ada dua cara tumbuhan berkembang biak. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kali ini kita akan lebih fokus ke perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan dua induk, yaitu induk betina dan induk jantan. Nah, yang masih bingung, ciri-ciri dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhnya bunga. Masih ingat nggak apa saja bagian utama bunga? Kita sudah mempelajarinya di kelas 4. Iya, yang pertama ada mahkota, yang kedua ada putik, yang ketiga ada benang sari, dan yang keempat adalah tangkai bunga. Nah, kira-kira yang mana ya induk jantan dan induk betina dari yang keempat bagian utama bunga tadi? Iya, yang disebut sebagai induk jantan adalah benang sari pada bunga, dan induk betinanya adalah putik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita pelajari atau mari kita lihat struktur bunga berikut ini. Berikut adalah struktur bunga. Yang pertama, ada kepala putik, tangkai putik, dasar putik, kepala sari, tangkai sari, kelopak bunga, bakal biji, mahkota bunga, dan juga tangkai bunga. Selanjutnya, bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, perkembangbiakan secara generatif itu dilakukan melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menuju ruang bakal biji. Dari bakal biji, serbuk sari menuju atau masuk ke ruang bakal buah melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji sudah terjadi yang namanya pembuahan. Materi kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk anak ibu semuanya, dan so pasti insya Allah mudah dipahami ya. Dan jangan lupa banyak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.